Good morning Maranatha. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025, saya akan membawakan sebuah materi renungan tentang bukan jawaban, melainkan perbuatan. Sebelum itu mari kita coba buka renungan kita pada hari ini dengan sebuah doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan lainnya bagi kami untuk berkumpul lagi hari ini. Semoga renungan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi semua yang mendengarkannya. Biarkan renungan hari ini juga menjadi rema bagi kami yang mendengarkannya. Sekiranya Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bukan jawaban, melainkan perbuatan. Ayat yang diambil Matius 21, kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Setiap pertanyaan pasti direspon dengan jawaban. Untuk jenis-jenis pertanyaan tertutup, biasanya jawaban terdiri dari ya, tidak, atau tidak tahu. Akan tetapi jenis pertanyaan tertutup sering dihindari untuk diterapkan, supaya percakapan bisa berkelanjutan dan tidak terhenti karena jawabannya singkat. Pada perikop sebelumnya, alih-alih Tuhan Yesus yang memberi jawaban atas pertanyaan dari para tua-tua dan imam kepala bangsa Yahudi, Ia yang malah mengajukan pertanyaan balik kepada mereka. Ini kisah dari Matius 21 ya. Perumpamaan tentang dua anak. Bisa langsung dicek aja, oke? Dari pertanyaan balik Tuhan Yesus itu, para tua-tua dan imam kepala hanya menjawab tidak tahu. Karena itu, Tuhan Yesus pun enggan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan mereka sebelumnya. Selanjutnya, Tuhan Yesus malah menceritakan perumpamaan khas yang hanya ditemukan di Injil Matius. Perumpamaan yang berinti pada apa respon dari kedua orang anak terhadap permohonan ayahnya kepada mereka untuk menggarap kebun anggur mereka. Jawaban yang pertama, aku tidak mau, dan yang kedua, baik Bapak. Namun sorotan pesan firman Tuhan bukan pada jawaban yang hanya lip service-nya saja. Alright, kita cek lagi, melainkan perbuatan mereka sesudahnya. Jangan cuma ngomong, oke? Kita harus action. Yang menjawab tidak justru yang melakukan, sedangkan yang menjawab ya malah yang tidak melakukannya. Sobat Maranatha, para tua-tua dan imam adalah gambaran dari mereka yang mungkin menjawab ya, tetapi tidak melakukannya. Sedangkan pemungut cukai, dan pendosa mungkin adalah mereka yang menjawab tidak, tetapi mereka melakukan kehendak dari Allah. Untuk refleksi hari ini, melakukan kehendak Allah menuntut respon berupa perbuatanmu dan bukan berhenti pada omongan kamu saja. Pertanyaan pendalaman dari topik renungan kita pada hari ini, mengapa kehendak Allah lebih menuntut perbuatan daripada hanya jawaban? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya renungan yang singkat ini bisa menjadi sebuah rema dalam hati kami. Tuhan, biarkan sobat-sobat Maranatha, Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini bersama kami, mendapatkan sebuah jawaban yang mereka inginkan. Tuhan, perkuat kesatuan kami di Maranatha. Perkuat juga ya Tuhan kasih dan sayang kami terhadap satu sama lain di Maranatha ini ya Tuhan. Satukanlah kami dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi, Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21, berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi, mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Demikian renungan pada hari ini. Salam integrity, care, excellence.